Kita ketemu lagi di podcast One Day One Hadis Musola Al Ikhlas. Assalamualaikum Ustaz. Ini saya mau nanya Ustaz, apa itu arti dari muraqabah? Di kitab Riyadhus Shalihin sudah dijelaskan tentang bab muraqabah. Bisa tolong dijelaskan Ustaz? Terima kasih sebelumnya. Bab muraqabah. Muraqabah adalah sesuatu keadaan di mana seseorang tahu dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui segala sesuatu yang ada di hati dan perasaannya, sehingga membuatnya selalu menjaga diri, menjaga perasaan dan bayangan buruk yang membuatnya terlena dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut muraqabah. Merasa diawasi, merasa dalam yakin hati kita yakin bahwa kita ini merasa dilihat oleh Allah. Allah Maha mengetahui apa yang zahir maupun apa yang ada dalam hati kita, bayangan kita, khayalan kita, semuanya Allah Maha mengetahuinya. Sehingga membuat kita selalu menjaga perasaan kita. Itulah ada ulama yang berpendapat, berpikirlah sebelum berbicara, berpikirlah sebelum berbuat, atau berpikirlah sebelum melakukan sesuatu. Karena bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita pikirkan dulu manfaatnya, itu akan menjerumuskan diri kita. Disebutnya muraqabah, merasa dilihat, merasa diketahui, merasa didengar oleh Allah. Didengar isi hati kita, diketahui isi hati kita, niat kita. Dilihat apapun amal-amal buruk kita, amal-amal baik kita, kita hadirkan bahwa Allah Maha melihat. Walaupun Allah mengutus para malaikatnya, malaikat raqib dan atid untuk mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Dalam hadis yang panjang, saya bacakan artinya. Dari Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Umar. Pada suatu ketika Sayyidina Umar duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang seorang asing yang memakai baju sangat putih dan rambutnya hitam pekat. Ketika Sayyidina Umar duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang asing yang memakai baju sangat putih dan rambutnya hitam pekat. Anehnya, tidak tampak bekas perjalanan debu atau semisalnya pada tubuhnya, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Setelah dekat, ia duduk di depan Rasulullah SAW, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau. Duduk iftirash, seperti duduk tahiyat awal. Orang yang asing ini datang, langsung dekat dengan Rasulullah, langsung menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah SAW, lalu menempelkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Langsung seraya berkata, "Hai Muhammad." Orang asing itu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam." Orang asing itu berkata, "Wahai Muhammad, beritahu aku apa itu Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Ka'bah bila mampu." Orang asing itu menimpali atau menjawab, "Engkau benar." Kami terkejut dengan sikap orang ini. Saya itu siapa? Itu Umar, terkejut dengan sikap orang ini. Ia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian membenarkan jawabannya. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, tapi kemudian membenarkan jawabannya.
Orang asing melanjutkan, beritahu aku apa itu iman. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Orang asing menimpali menjawab, engkau benar. Lalu ia bertanya lagi, beritahu aku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah engkau menyembah atau beribadah kepada Allah dengan perasaan seakan-akan engkau melihatnya. Tapi bila tidak dapat melakukannya, maka engkau merasakan bahwa Dia, Allah, benar-benar melihatmu. Orang asing itu melanjutkan pertanyaannya, beritahu aku tentang waktu kejadian hari kiamat. Orang asing ini bertanya tentang kejadian hari kiamat. Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditanya tentang ihwal dari hari kiamat itu tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Masya Allah. Itu jawaban Rasulullah. Beliau menjawab, orang yang ditanya tentang ihwal atau asal muasal hari kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Orang asing menimpali, kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tanda kedatangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tanda-tandanya adalah budak wanita melahirkan tuan perempuannya sendiri. Tanda-tandanya adalah hari kiamat itu, tanda-tandanya pertama, budak wanita melahirkan tuan perempuannya sendiri. Engkau melihat orang-orang yang tadinya telanjang kaki, tidak berpakaian, miskin sekaligus pengembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Itu tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Pertama adalah budak wanita melahirkan tuan perempuannya sendiri. Kemudian yang kedua, engkau melihat orang-orang yang tadinya bertelanjang kaki, orang miskin, tidak berpakaian, sekaligus pengembala kambing, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Orang asing itu pergi, sementara aku sendiri termenung. Umar termenung, memikirkan kejadian ini dalam waktu yang cukup panjang. Beberapa saat kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, hai Umar, tahukah engkau siapakah orang yang bertanya itu? Aku menjawab, tidak, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau berkata lagi, dia adalah Jibril alaihissalam yang datang untuk mengajarkan agama kepada kalian semua. Hadis riwayat Muslim. Sabda Rasulullah SAW, budak wanita melahirkan tuan perempuannya sendiri adalah isyarat tentang fenomena banyaknya budak wanita yang kemudian melahirkan seorang putri hasil hubungan dengan tuannya. Putri dari seorang tuan sederajat dengan tuan itu sendiri. Tapi ada juga yang berpendapat lain, sementara waktu yang dihabiskan oleh Umar untuk memikirkan masalah itu berlangsung selama 3 hari. Itulah salah satu tanda atau fenomena yang dijelaskan dalam hadis ini, tanda-tanda kiamat. Rasulullah ditanya kapan terjadinya kiamat. Orang yang bertanya lebih mengetahui ikhwalnya daripada yang ditanya. Lalu kalau begitu apa tanda-tandanya? Tanda pertama, wanita budak melahirkan tuan, wanita melahirkan anak perempuan tuannya sendiri. Nah, yang kedua adalah orang miskin, orang yang awalnya itu telanjang kaki, nggak punya apa-apa. Nah, pengembala berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Sudah kita lihat sekarang orang-orang di desa-desa, masya Allah. Tanda-tandanya sudah terjadi, sudah terlihat. Berarti hadis ini memang benar umur kita. Kadang kita dengan kiamat itu sangatlah dekat. Makna ada ulama yang menafsirkan hadis ini, makna budak, seorang budak wanita melahirkan anak perempuannya, tuannya sendiri, yaitu adalah seorang ibu, dia melahirkan anak, dengan anaknya itu ia diperbudak.
Contoh, anaknya dia kerja, ibu saya titip cucu. Anaknya ini dia menitip cucunya atau anaknya kepada ibunya. Seorang anak dia menitipkan anaknya kepada ibunya. Ketika anaknya ini jatuh atau terkena apa, sakit, sehingga yang dimarahi ibunya, belum dikasih makan, belum mandi, atau tidak diurus, atau merasa dirinya tidak diperhatikan oleh ibunya, oleh neneknya si anak ini, maka anaknya rela atau berani memarahi, mencaci maki ibunya sendiri. Dan fenomena ini sudah sering terjadi. Bahkan ada seorang anak yang tanpa ada rasa salah memenjarakan orang tuanya, menuntut orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah keadaan di akhir zaman. Sejauh ini bisa dipahami dari hadis yang panjang tentang muqarrab, itu muraqabah, tentang merasa dilihat oleh Allah, merasa diketahui amal kita oleh Allah, perbuatan, merasa dilihat, merasa didengar, merasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu bis-shawab. Dalam hadis ini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Udah pernah diskusi sih. Nggak pernah ya? Udah pernah ngobrol kan? Oh iya. Yang masalah itu tadi juga. Kemudian yang kedua, hadis yang selanjutnya tentang hadis yang sama, muraqabah, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, dan barengilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maknanya adalah bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja engkau berada, baik kita di Jakarta, di Surabaya, di mana saja kita tinggal, kita menetap, baik kita sebagai mukim maupun musafir, tetap kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjauhi segala larangan Allah, mengerjakan segala perintah Allah tanpa menunda-nunda, karena bisa jadi dengan niat kita menunda-nunda kebaikan yang Allah perintahkan, bisa jadi saat itu Allah mencabut nyawa kita. Itulah pentingnya kita senantiasa, kewajiban kita ini adalah kewajiban kepada Allah lebih utama daripada kewajiban kepada keluarga kita. Karena tanpa kasih sayang Allah, kita tidak akan bisa diberikan kekuatan, taufik, hidayah untuk menunaikan kewajiban kita kepada keluarga kita. Dan banyak dari antara kita yang lalai dari perintah Allah, tapi kewajiban kepada istri anaknya semangat diutamakan. Padahal yang memberikan mereka nikmat sehat, nikmat harta, nikmat sempat untuk memenuhi kewajibannya kepada anak istrinya adalah Allah. Tapi perintah Allah mereka, bahkan mereka sengaja meninggalkan perintah Allah tanpa merasa berdosa. Itulah kelemahan seorang hamba. Maka pantaslah kita ini merasa diri kita ini harus benar-benar patuh kepada perintah Allah. Karena sedikit saja kita ingkar terhadap perintah Allah, seandainya itu menjadi sarana Allah murka kepada kita, na'udzubillah, apa yang akan terjadi pada diri kita. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, di dalam masjid kita bertakwa dengan cara berzikir, belajar agama, membaca Al-Quran, berdiskusi perkara-perkara yang bermanfaat. Itu salah satu bentuk daripada bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah
barengilah atau iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menutupi perbuatan buruk. Maksud lain adalah salah satu amalan taubat bagi orang yang sering meninggalkan sholat. Dia sengaja meninggalkan sholat, tapi dia harus barengi kesalahan-kesalahannya, keburukan-keburukan yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Maka niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Emang bisa Kemudian, kan? Emang bisa. bisa Pak. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya ini tadi contohnya kan meninggalkan sholat, terus apa namanya, dibarengi dengan perbuatan baik, tapi apakah dosa meninggalkan sholatnya itu bisa tertutup dengan amal baik? Nah itu Yang gimana? perlu kita memahami, banyak ada dua pendapat dalam hal apakah wajib kita mengqadha sholat atau tidak wajib kita mengqadha sholat. Contoh, ada orang meninggalkan sholat, dia bertahun-tahun dia nggak tahu berapa jumlah sholat yang ditinggalkan, ya kan? Perbuatan yang meninggalkan sholat disebutnya perbuatan buruk. Ya. Jamaknya sayyiat. Perbuatan yang memang disebutnya, kalau orang mengerjakan buruk itu disebutnya pelakunya. Tapi perbuatan yang dilakukan itu sayyiat, perbuatan buruk. Terus kemudian ada namanya soleh, itu amal baik. Solihat, amal-amal kebaikan. Soleh itu satu amal baik, solihat banyak amal-amal baik. Dari perbuatan ke amal soleh, ini adalah salah satu jembatannya adalah taubat. Perbuatan buruk kita dulu sering meninggalkan sholat, mau mengerjakan amal soleh, jalannya adalah taubat. Taubat dari meninggalkan perbuatan buruk ke amal soleh ini disebutnya taubat. Dulu sering meninggalkan sholat, sekarang sering sholat, itu disebut taubat. Dan taubatnya itu dia tidak akan meninggalkan sholat lagi. Itu disebutnya taubat. Meninggalkan segala amal buruknya yang lalu, dia tidak mau mengerjakannya lagi. Itu disebutnya taubatan nasuha, taubat yang dengan sungguh-sungguh. Kemudian gimana, apakah boleh kita keburukan yang kita lakukan dulu bisa tertutup dengan kebaikan yang kita lakukan sekarang? Ada dua kemungkinan. Pendapat pertama itu menurut Imam Syafi'i, selama dia ingat sholat, tadi sholat maghrib sudah, dia niat mengqadha sholatnya, tertunaikan sholatnya yang sudah dia tinggalkan yang tahun yang lalu, berapa kali dia tinggalkan. Selama dia ingat sholat maghrib, Allahu Akbar, berjamaah bersama imam, qadha lagi sholatnya yang tahun yang lalu. Nanti sholat isya, sholat lagi isya, qadha lagi sholat isya yang lalu. Selama dia ingat dan mau mengerjakan qadha-nya itu, maka Imam Syafi'i membolehkan dan qadha-nya diterima. Meskipun jumlahnya dia tidak mengetahuinya. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ada pendapat imam yang lain, tidak dikhususkan bagi seseorang yang sering bermaksiat di masa lalunya mengganti sholatnya. Yang dikhususkan adalah bertaubat, meninggalkan kemaksiatan yang lalu, menggantinya dengan amal-amal yang soleh, diperbanyak. Dulu sholatnya dia berapa kali dia tinggalkan. Kalau dia tahu mau mengqadha silahkan. Kalau tidak dia tahu jumlah daripada sholatnya yang ia sering tinggalkan, maka syaratnya adalah dia harus memperbanyak sholat sunnah taubat sebagai penutupnya. Sholat sunat hajat, sholat tahajud, kemudian beristighfar, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, berimpak. Itu adalah amalan-amalan yang akan menutupi keburukan-keburukan. Ada ulama yang berpendapat keburukan itu tidak bisa terhapus. Maknanya terhapus di sini adalah
dengan kebaikan yang kita kerjakan dengan sisa umur kita, bisa jadi di situ ada letak ridho Allah. Sekecil apapun amal itu, kalau Allah ridho, maka amal buruk ini akan Allah hapus. Sebanyak apapun amal kita tapi tidak mendapatkan ridho Allah, maksudnya adalah amalnya banyak tapi tidak semata-mata karena Allah. Ada yang tobatnya karena si fulan. Ya kan? Nah, amalnya banyak, sedekahnya banyak tapi pengen disebut-sebut sedekahnya. Salatnya banyak tapi pengen dilihat sebagai ahli masjid. Baca Al-Qur'annya bagus supaya didengar suaranya merdu. Zikirnya banyak supaya dikatakan ahli zikir. Selama amalnya banyak tapi tidak semata-mata karena Allah, maka peluangnya untuk mendapatkan ridho Allah itu kecil. Tapi amal sedikit tapi di sana Allah letakkan keriduannya. Contoh, membantu fakir miskin. Kita punya uang 20.000, kita bantu 5.000, tapi orang itu sangat bersyukur sekali. Tapi Allah letakkan keriduannya kepada kita di saat kita bersedekah dalam keadaan sempit seperti itu. Kita cuma punya uang 20.000, tapi orang kita kasih 5.000. Secara logika kita kan belum cukup, tapi disitulah kita belajar mengimpakkan berbagi sedikit rezeki. Tapi disitulah Allah ridho, maka Allah akan angkat derajat kita, Allah akan tutup, hapus semua keburukan-keburukan kita kalau Allah sudah ridho. Yang menjadi jaminan orang mendapatkan surga Allah adalah keridhaan Allah. Tidak dengan amal sholat kita, tidak dengan puasa kita, tidak dengan zakat haji berapa kali kita, tidak juga dengan infak sedekah kita, tapi itu adalah sarana amal-amal yang Allah perintahkan supaya peluang kita mendapatkan ridha Allah itu ada. Tidak cukup dengan sholat 5 waktu, karena bisa jadi kita nggak tahu sholat 5 waktu kita khusyuk apa enggaknya. Bisa jadi Allah ridhonya kepada kita ketika kita bersedekah. Mungkin di sedekah kita bisa riya, berbuat yang lainnya, tapi bisa jadi kita bisa membantu dengan tenaga, membantu nenek yang berat barangnya kita angkat, di sana Allah letakkan ridhoannya. Sebagaimana ahli pezina yang memberikan minum daripada kaus kaki kepada seekor anjing, padahal dia seorang pezina, iya kan? Tapi dengan seperti itu Allah ridha kepadanya dengan kebaikan yang dilakukan salah seorang wanita pezina itu, sehingga Allah ridha, sehingga Allah menjadikan dia menjadi ahli surga. Bukan berarti kita menyepelekan, oh boleh dong kita bermaksiat. Iya kan? Maksudnya adalah selama kita ada umur, ada waktu, Allah berikan kesempatan, ada kekuatan, Allah berikan kesempatan, jauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kita perbanyak perintah-perintah Allah. Tapi ketika kita tidak bisa menjauhi larangan Allah, maka itulah kita merasa diri kita diawasi. Ya Allah, engkau ini mengawasi hamba ya. Di saat itu barulah muncul topik hidayah untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau enggak kita hadirkan, Allah melihat kita, Pak. Senang orang bermaksiat. Koruptor itu karena merasa tidak dilihat oleh siapa? Orang. Allah enggak masalah dia. Kalau manusia kan udah jelas enggak ada yang lihat nih. Tapi dia enggak merasa dilihat oleh Allah, maka sehingga mereka berani bermaksiat, menggelapkan uang triliunan. Orang mau mencuri kotak amal, mencuri apapun karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah. Tapi kalau dia merasa dilihat oleh Allah dan ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah, maka itulah pentingnya, itulah disebutnya iman. Ada orang yang mau, saya dilihat nih sama Allah, tapi tetap dia mengerjakan, berarti dia tidak yakin tentang ancaman daripada Allah. Nah, itu yang disebut perbuatan buruk bisa menutupi, perbuatan baik menutupi perbuatan buruk. Kembali lagi, berarti amal sholat yang dulu tidak pernah kita bisa mengqadha, kita nggak tahu jumlahnya. Selama kita mau qadha, silahkan qadha menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun yang seharusnya yang kita lakukan itulah, seandainya satu sholat saja kita tinggalkan dengan sengaja, kita mau mengqadha berapa kali pun tidak akan bisa mengganti daripada satu sholat yang sengaja kita tinggalkan. Harus dengan taubat. Tapi bukan berarti kita juga tidak mau mengqadhanya. Iya. Maksudnya adalah seandainya bisa ditukar,
lebih baik kita kembali ke masa itu dan kita sholat di saat itu daripada kita hidup saat ini menggantinya berapa kali qadha. Ibarat sama seperti orang yang puasa yang bulan Ramadan kemarin dengan kita puasa qadha bulan ini tidak akan pernah sama. Karena bulan yang kita lalui, bulan Ramadan sudah berlalu, kita mengqadhanya di bulan Zulhijjah, kita mengqadhanya di bulan Muharram, tidak akan mendapatkan hasil yang sama. Terus gimana kalau puasa sholat kita yang dulu yang kita sering tinggalkan? Intinya jangan lagi meninggalkan sholat. Dari kapan? Dari sekarang. Ketika kita sudah diberikan hidayah sekarang, dari sekarang jangan tinggalkan sholat. Karena kalau kita meninggalkan sholat lagi, maka seolah-olah kita mempermainkan siapa? Mempermainkan Allah. Tapi ada juga yang dia hari ini dia tobat, besok bermaksiat lagi. Hari ini tobat lagi, besok dia bermaksiat lagi. Ahlul tobat. Iya kan? Ahlul tobat. Itu Allah kehendaki supaya siapa? Ya Allah kehendaki supaya dia tuh benar-benar banyak bertobat. Dengan harapan mungkin orang itu masih belum ada kekuatan iman, tapi ya nggak apa-apa. Tutupilah, iringilah keburukan-keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Poinnya itu tadi. Niscaya kebaikan-kebaikanmu akan menutupi keburukan-keburukan. Walaupun ada ulama yang berpendapat meninggalkan sholat itu adalah salah satu dosa jalan menuju dosa besar. Dosa besar itu adalah apa? Dosa yang tidak akan Allah ampuni. Yang semestinya yang Allah tidak ampuni cuma apa? Dosa syirik saja, Pak. Cuma itu saja, dosa syirik yang tidak Allah akan ampuni. Itu Allah terangkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Dosa syirik saja yang tidak Allah ampuni. Dosa sholat, meninggalkan sholat berarti ada peluangnya, tapi bukan berarti kita harus sengaja meninggalkan sholat. Tapi itulah jalan-jalan menuju jalur dosa besar. Dosa besar, dosa yang tidak akan Allah ampuni. Kalau kita sering meninggalkan sholat, kita termasuk menuju jalan dosa besar. Sering berzina, meninggalkan dosa besar. Riba, termasuk jalan menuju dosa besar. Korupsi juga menuju salah satu jalan-jalan dosa besar, Pak. Ya, karena kan perbuatan itu kan seolah-olah mengabaikan Allah kan. Iya. Biasanya kan kalau kita ini kan menghadirkan Allah gitu. Jadi enggak ya. Jadi apapun dosa itu sebenarnya ya mengarah ke dosa besar. Ibaratnya gini, Pak. Contoh, ada ini magnetnya besar nih. Anggaplah ini dosa besar. Perbuatan dosa yang kita kerjakan, kalau dosanya kecil seperti debu, ada peluang nggak magnetnya tertarik? Enggak. Ada peluang, cuma kecil, masih jauh, jaraknya itu jauh. Tapi kalau dosa ini meninggalkan sholat, dia lebih besar daripada zina, melihat wanita telanjang. Misalkan mata kita melihat wanita telanjang atau wanita terlihat auratnya, tidak akan sama dosanya dengan orang yang meninggalkan kewajibannya. Berarti dosanya dia lebih besar. Kalau besi yang meninggalkan sholat ini dia lebih besar, otomatis daya magnet tariknya itu lebih cepat. Nah, itu sebagai ilustrasi atau gambaran. Meninggalkan zakat lagi, tidak mau zakat lagi. Ya kan? Apalagi sampai syirik. Waduh. Oh, syirik nih volumenya lebih besar lagi. Syirik itu kan bisa berbagai macam ya, berbagai bentuk loh. Syirik itu ada namanya syirik khauf, syirik yang tersembunyi. Nah, syirik tersembunyi itu orang yang berkeyakinan bahwa obat ini yang membuat saya tersembuh. Itu termasuk syirik khauf. Atau dia berkeyakinan kalau saya tidak kerja saya tidak akan dapat makan. Nah, itu termasuk syirik kecil, syirik khauf, syirik yang tersembunyi. Atau dia yakin kalau saya pakai cincin ini saya akan selamat. Saya akan kebal. Jimat. Nah, itu termasuk syirik khauf. Nah, itu anunya gimana tuh? Dosanya seperti apa itu? Maksudnya dosanya tidak sama dengan dosa yang besar, tapi tetap terhitung syirik karena dia yakinnya bukan pada Allah. Syiriknya itu adalah dia tidak berkeyakinan bahwa Allah yang menolongnya, dia tidak berkeyakinan bahwa Allah yang memberikannya rezeki. Itu dah disebut syirik. Tapi dia yakin bahwa makanan itu atau uang itu yang mendatangkan makanan,
atau pekerjaan itu yang mendatangkan uang, atau berobat itu yang menyembuhkannya. Itu cabang atau bunga-bunga daripada kesyirikan. Cabang-cabangnya, ibarat kabel tuh, gardunya itu syirik besar. Nyata-nyata dia menyembah patung, ya kan? Nyata-nyata dia tidak mau beriman kepada Allah. Itu termasuk orang syirik. Orang kafir mana? Orang kafir adalah orang yang beriman, yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya, Nabi SAW sebagai nabinya, utusan Allah, tapi meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasulullah. Itu orang kafir. Orang kafir itu ingkar. Kafaro artinya ingkar, tidak mau. Makanya iblis itu dikatakan kafir, bukan dikatakan syirik. Ya. Makanya iblis itu sukses. Oh, walaupun aku ini dilaknat oleh Allah, tapi aku tetap beriman pada Allah. Tapi ini hebatnya manusia. Aku hanya menggoda dia untuk supaya tidak mengerjakan perintah Allah, tapi dia sampai-sampai mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan. Siapa? Fir'aun. Berarti dia lebih bahaya lagi daripada iblis. Iblis dia beriman, cuma tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Tapi Fir'aun laknatullah alaih sampai-sampai mengaku diri Tuhan. Berarti iblis itu suksesnya luar biasa tuh. Padahal Fir'aun itu cuma dibisikkan oleh iblis itu supaya apa? Untuk meninggalkan melawan daripada ajakan Nabi Musa. Tapi sampai-sampai ingkarnya itu, saking kelebihan ingkarnya apa? Dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Mana buktinya? Ini panggil dua. Yang satu dikasih hidup, yang satu dibunuh. Ini buktinya bahwa aku yang menghidupkan, aku yang mematikan. Itu Fir'aun, Pak. Nah, itu kesyirikan yang nyata, yang zahir, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang nyata, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak nyata, dengan maknawi, seperti yang tadi bahwa kita berkeyakinan obat ini yang membuat saya sembuh. Kalau kamu mau sembuh, berobat di dokter itu. Itu kesyirikan. Untung nih. Sama dokter itu aja. Itu pinter itu, misalnya kok dokternya gitu. Iya. Kok yang disebut dokternya? Itu termasuk syirik khauf. Kalau kita terus membawa keyakinan seperti itu, na'udzubillah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan membawa keyakinan yang tidak sempurna. Harusnya kalau kayak gitu tadi harus misalnya contoh dokter, memang ada dokter yang bagus, yang dia bisa banyak menyembuhin pasiennya gitu. Tapi kita merefernya tuh gini, coba ke dokter itu, sepertinya dokter itu tuh dapat karomah dari Allah tuh, dia bisa nyembuhin. Bahasa kita adalah coba ikhtiar, tidak meninggalkan Allah gitu. Ikhtiar berasbab, berobat ke dokter itu, tapi kalau nanti sembuh dengan dokter itu, jangan yakin bahwa dokter itu yang menyembuhkan atau obat resep dari dokter itu menyembuhkan, tapi itu mutlak atas kehendak Allah. Sama seperti kalau kita, kalau kamu nggak kerja, dapat uang dari mana? Ya kan? Terkadang kita nggak kerja, ada aja yang ngasih kita uang. Kita kerja malah kena tipu. Nggak dapat uang, proyeknya mangkrak. Ya kan? Nah, terkadang keyakinan seperti itu, Pak. Itu kita yakinkan bahwa obat tidak bisa menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah. Obat bisa menyembuhkan atas izin Allah. Jika Allah mengizinkan atau menghendaki, dengan obat yang saya minum ini, Allah beri saya kesembuhan. Jika Allah mengizinkan, menghendaki, tanpa saya berobat pun Allah sembuhkan. Nabi Ayub pernah berobat gak? Gak pernah. Ada. Di zaman kita saja ada orang yang kita coba meriang saja. Jangan minum obat dulu. Tidur aja dulu. Zikir aja dulu. Atau kita mandi. Ya kan, mandi pagi-pagi. Nanti akan sembuh dengan waktunya. Kita juga minum obat belum tentu langsung sembuh saat itu. Ya kan? Tapi pertama dia tahapan-tahapan, hilang rasa sakitnya, berkurang. Ibarat banjir bandang, datangnya bruk, ya kan? Surutnya ada bekas-bekasnya. Nggak bisa kita minum obat langsung sembuh, nggak bisa.
Walaupun bisa sembuh, palingan hari itu saja, besoknya kambuh lagi. Ya. Tapi berkeyakinan, oh ini obat ini dia tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa menghilangkan rasa sakit. Tapi Allah yang menyembuhkan, yang menghilangkan rasa sakit dengan asbab obat ini. Racun tidak bisa membunuh, yang membunuh itu Allah. Banyak yang minum racun nggak mati-mati, yang nggak minum racun malah mati. Iya kan? Iya banyak. Iya. Dia minum apa? Dia makan semangka. Dibilangnya apa? Mati. Kebanyakan yang manis-manis. Iya, manis-manis mati. Kena penyakit gula. Orang minum Baclean nggak mati-mati. Padahal bukan racun. Iya. Banyak orang sakit seharusnya dia mati, malah orang yang sehat tiba-tiba mati. Iya. Banyak. Itulah kita melatih keyakinan kita bahwa segala sesuatu makhluk ini tidak bisa mendatangkan manfaat mudarat atas izin Allah, kecuali itu atas izin Allah. Ya, kadang-kadang memang kita suka lupa dalam arti kata yaitu tadi. Iya, Lupa. manusia ini memiliki sifat lupa. Tapi ketika kita ingat, contoh, kita ingat, saya belum zikir. Itu ilham dari Allah, petunjuk dari Allah. Ketika hati kita diketuk untuk ingat sholat, langsung sholat. Hati kita diketuk untuk pengen membaca Quran, baca Quran. Hati kita diketuk oleh Allah, itulah sebenarnya hidayah, ilham, petunjuk. Tapi banyak orang yang, saya pengen puasa besok kah? Tapi di ujungnya enggak. Coba langsung dijalankan. Nanti lama-lama kita akan mendapatkan hidayah yang besar daripada Allah. Petunjuk mau tidak ikut di acara-acara kemaksiatan itu termasuk petunjuk. Tapi enggak enak sama teman saya diajak. Padahal udah ada dalam hatinya, saya kalau ikut ini banyak kemaksiatan di sana. Tapi takutnya atau tidak sifatnya agak malu, kalau agak malu mau menolak daripada ajakan temannya. Terkadang padahal itu ilham, petunjuk. Kita mau ada pengen ke masjid, langsung jalankan ke masjid. Ada bisikan, Pak ke rumah bentar ya, padahal kita mau ke masjid, ada saja bisikan setan. Tiba-tiba teman kita nelpon lah biar kita nggak bisa ke masjid. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan muzakarah singkat kita ini kita diberikan pemahaman ilmu yang bermanfaat dan barakah. Niat kita belajar ilmu adalah untuk kita amalkan. Tujuan kita untuk semakin jazbah semangat kita beramal itu semakin bertingkat. Hari-hari kita, ibadah kita bukan hanya kuantitasnya saja yang kita utamakan, tapi kualitasnya juga kita perbaiki. Yang biasanya kita sholat cepat-cepat, coba kita belajar 2 rakaat sholat dengan pelan. Yang biasanya kita berzikirnya cepat-cepat, kita belajar zikirnya pelan-pelan. Apapun yang biasanya kita terburu-buru, tergesa-gesa, kita belajar dengan pelan-pelan. Ibarat kita makan yang biasanya buru-buru, coba kita makan pelan-pelan, bisa jadi itu lebih nikmat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.